Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat lantunan kisah dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kita pada hari ini ialah hakikah sholat itu ada 4. Yang pertama, masuk kepada sholat dengan mengetahui segala kaifiatnya atau peraturannya, mulai dari takbiratul ihram dan kesudahannya dengan salam yang pertama. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tasihhu ibadatu illa bi ma'rifati kaifiyatiha, yang artinya tidak sah ibadah sholat ataukah lain-lain ibadah pula melainkan dengan mengetahui peraturannya. Yang kedua, berdiri kepada sholat dengan tawadduh, yakni merendahkan diri serta khusyuk, yakin menetapkan sekalian anggota dan zuhur, yakni tetapkan hati di dalam sholat, jangan mengingat ini dan itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima sholat seseorang hambanya melainkan dengan qadar, khusyuk dan uzurnya di dalam bersolat. Yang ketiga, menunaikan sholat itu di dalam waktu-waktunya serta membesarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melakukan sholat di hadapan Tuhannya. Keempat, keluar dari sholat dengan takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah terlebih mengetahui lagi mendengar dan melihat segala gerak-gerik kita dalam sholat. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya akan tetapi ia melihatmu, dengan sekira-kira tidak dapat engkau melihatnya, maka mustahillah kita dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepala di dalam sholat atau di luarnya. Selanjutnya, rahasia sholat itu ada 7. Yang pertama, difardukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat itu atas tubuh, yakni jasad. Yang kedua, di dalam itu ada nyawa, yakni ruh. Di atas ruh itu ada akal, yakni akal pikiran. Keempat, di atas akal ada biz, yakni perbedaan. Kelima, di atas biz ada i'tiqad, yakni kesimpulan iman, yaitu akidah. Yang keenam, di atas i'tiqad ada iman, yakni percaya. Dan yang ketujuh, di atas iman lazim segala fardu serta suci di dalamnya. Tatkala terhimpun 7 perkara yang tersebut di atas itu, maka difardukan atas setiap mukallaf laki-laki dan perempuan, wajiblah mengerjakan sholat serta diterima Allah akan dia
dan diberikan pahala kepada yang mengerjakannya, dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang meninggalkannya. Selanjutnya, kelebihan sholat 5 waktu. Yang pertama, sabda Nabi Muhammad SAW itu adalah hubungan antara hamba dan Tuhannya, dan jikalau tidak sholat niscaya putuslah hubungan hambanya dengan Tuhannya. Kedua, di dalam sholat itu diperkenankan segala doa dan diterima akan Allah segala amal kebajikan, serta diberkatkan pada rizki kesenangan dunia kepadanya, terlepas daripada siksa api neraka, diberatkan pada timbangan amalnya, melewati di atas siratul mustaqim dengan aman dan sentosa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, sabda Nabi Muhammad SAW pula diumpamakan sholat 5 waktu itu adalah seperti satu sungai mengalir di depan pintu rumah seseorang daripada kamu, maka ia mandi daripada setiap hari 5 kali. Maka adakah orang itu memiliki daki lagi? Maka sahutlah sekalian sahabat kepada Nabi Muhammad SAW bahwa tidaklah tinggal dakinya lagi wahai Rasulullah. Maka demikianlah sabda Nabi Muhammad SAW mengenai sholat 5 waktu itu, dengan menghapuskan segala dosa orang yang mengerjakannya. Keempat, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'aqimus sholata li zikri, artinya, dan zikirlah sholat itu mengingat aku. Surat Taha ayat 14. Sebaliknya, kalau tidak mendirikan sholat, tidak mengerjakan sholat, tentu ia tidak ingat kepada Allah. Wahai sahabat lantunan kisah, patutlah kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai pengasihan, pemberian yang amat banyak sekali bagi kita sehari-hari. Maka sudah patut kita syukuri atas pengasihan dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Maka tidak lainnya syukur melainkan dengan mengerjakan salat 5 waktu. Itulah syukur atau terima kasih seorang hamba kepada Tuhannya. Yang berikutnya, yang membinasakan salat 5 waktu itu ada 12 macam. Yang pertama, kedatangan 2 hadas, yakni kecil atau besar, maka batallah salat kita. Yang kedua, tertimpa najis pada pakaian, badan, dan tempat salat. Jika tidak disingkirkan atau dihilangkan pada ketika itu juga, maka batallah salat kita. Yang ketiga, terbuka aurat jika tidak ditutupi dengan segera pada ketika itu juga, maka batallah salat kita. Yang keempat, berkata-kata dalam salat sekalipun satu huruf yang dapat dimengerti dengan sengaja, maka batallah salat kita. Yang kelima, tertawa, berdehen-dehen, menangis atau batuk dengan sengaja, maka batallah salat kita. Dan jika dengan lupa, maka tidaklah batal salat kita. Yang keenam, makan minum walaupun sedikit atau banyak dengan sengaja, maka batallah salat kita. Yang ketujuh, bergerak 3 kali gerakan yang berturut-turut walaupun dengan gerakan yang sunat
sekalipun lupa maka batallah sholat kita. Yang kedelapan, berpaling dada daripada kiblat dengan sengaja atau lupa maka batallah sholat kita. Yang kesembilan, sak atau waswas pada niat atau pada takbiratul ihram atau merubahkan niat di dalam sholat maka batallah sholat kita. Yang kesepuluh, memutuskan rukun sebelum sempurna mengerjakannya maka batallah sholat kita. Yang ke-11, menambahkan satu rukun fi'li dengan sengaja maka batallah sholat kita. Dan yang ke-12, datangnya murtad dalam sholat maka batallah sholat kita. Sekian pembahasan kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya Al-Fagir mohon maaf, karena sesungguhnya seperti biasanya yang selalu Al-Fagir ingatkan bahwa kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik kita sebagai hamba dan makhluk. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Akhir kata Al-Fagir ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarak